Kita beralih ke informasi pasca kebakaran tempat karaoke Inul Vista. CEO Inul Vista, Inul Daratista, akhirnya datang menemui keluarga dan para korban di kota Manado, Sulawesi Utara. Inul pun mengaku siap diperiksa terkait minimnya sistem pengamanan di tempat karaoke Waralaba miliknya. Tanpa balutan make up, Inul Daratista datang di kota Manado, Sulawesi Utara sebagai wujud ikut merasakan duka yang mendalam atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Penyanyi dangdut asal Pasuruan ini didampingi pimpinan organisasi adat Brigade Menguni menyampaikan penyesalannya atas musibah yang terjadi. Selama berada di Manado, Inul menemui para korban kebakaran, baik yang meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit. Menanggapi pemberitaan soal minimnya standar keamanan di tempat karaoke-nya, Inul menyanggah dengan dalih semua gerai Inul Vista yang dibangun dipastikan sudah memenuhi persyaratan kerjasama. Kenapa Inul Vista dibangun itu pasti semua sudah ada persetujuan dong. Standarisasinya pasti ada. Tapi ini standar keamanan. Masalah. Tidak ada pintu darurat, tidak ada jalur evakuasi, tidak ada sirine, instalasi pemadam, tidak ada. Di mana ini menanggapi itu? Kita akan cari tahu masalah itu benar atau tidaknya, karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, karena saya belum melihat kondisinya, saya baru datang hari ini. Nanti kalau seandainya sudah kita lihat kronologisnya seperti apa dan kondisinya seperti apa, baru kita akan bikin pembicaraan lagi. Sementara itu, aksi tabur bunga dilakukan puluhan pemuda beserta warga di sekitar tempat karaoke keluarga Inul Vista sebagai wujud rasa solidaritas terhadap para korban. Para pemuda ini mendesak kepolisian bisa secepatnya mengusut penyebab kebakaran tempat karaoke. Aksi ini diakhiri dengan doa bersama untuk mengenang para korban. Sementara lokasi kejadian masih terus dipadati keluarga serta kerabat korban. Dari Manado, Sulawesi Utara, Amanda Komaring, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya. Kebakaran lahan membuat warga marah-marah. Tetaplah bersama kami di Metro Siang. Tidak terima dicerai sang istri, seorang suami di Jepara, Jawa Tengah tega menganiaya istri dan anaknya. Akibatnya sang anak meninggal dunia, sementara istri pelaku kini dirawat intensif akibat luka parah di bagian kepala. Entah apa yang melintas di benak Seraju, 45 tahun, hingga tega menganiaya istrinya Siti Fadroh dan anaknya Afrianto yang baru berusia 15 tahun hingga tewas. Tak ada yang mengetahui persis peristiwa penganiayaan yang dilakukan Seraju, warga desa Geneng, Batu Alit, Jepara. Namun menurut kakak ipar pelaku dan istrinya sejak lama terlibat cekcok. Bahkan tak jarang, setiap kali terjadi pertengkaran, Seraju memukuli istrinya. Pelakunya suaminya sendiri. Berarti ayahnya korban. Ayahnya korban, ya. Sebelumnya sudah pernah ada perselisihan? Sebelumnya ada, tapi nggak sebegitu keras seperti ini. Ini selain anak juga melukai istrinya ya? Ya, kalau istri sering. Sementara itu menurut tetangga pelaku, sebelum pertengkaran hebat itu terjadi, Siti Hadro dan suaminya masih terlihat mesra. Diduga pertengkaran ini dipicu tuntutan cerai korban terhadap pelaku. Tapi tadi saya dengar sekarang itu. Setelah itu saya keluar ke situ, saya dengar ada kejadian. Saya panggil tetangga. Saya ke rumah petinggi sana, saya bilang jalan keluarnya, langsung datang sini, langsung bawa ke rumah sakit. Akibat tindakannya, Siti Fadroh mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara anaknya Afrianto meninggal dunia saat tiba di rumah sakit akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti di lokasi, sementara pelaku hingga kini masih buron. Dari Jepara, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Tim gabungan Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan markas penipuan undian berhadiah antar provinsi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 7 orang tersangka. Rumah di kawasan perumahan Pundak Payung nomor 68 Semarang ini digerebek pada Kamis dini hari saat para tersangka sedang tidur. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan ribuan kupon minyak goreng, 1 sepeda motor, serta uang dan buku agenda untuk menipu. Bahkan polisi juga menemukan sebuah dupa untuk ritual.
Para tersangka ini menjalankan penipuannya dengan mengirim pesan singkat kepada calon korbannya dengan iming-iming hadiah mobil setelah transfer sejumlah uang sebagai biaya pengurusan hadiah. Menurut Ketua RT setempat, saat melapor, para tersangka yang berasal dari Sulawesi ini mengaku bekerja sebagai pengumpul barang bekas untuk dikirim ke Sulawesi. Ketujuh tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Yang terjadi di tempat karaoke Inul Vista Manado semalam terjadi saat para pengunjung tengah asyik menyanyi. Sekitar pukul 1 dini hari, api terlihat mulai membakar lantai 2 dari gedung berlantai 3 itu. Tak lama kemudian, api merambat cepat sehingga lantai 2 dan 3 gedung terlihat dikepung asap tebal. Para karyawan lari berhamburan keluar disusul para pengunjung. Ya, namun sebagian pengunjung masih terjebak di dalam gedung dan menghirup asap tebal. Sekitar 2 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan. Pemirsa, 28 korban selamat dalam kebakaran maut di tempat karaoke Inul Vista di Manado, Sulawesi Utara, menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Sementara polisi menyatakan gedung 3 lantai itu tidak dilengkapi sistem pemadam kebakaran. ...58 korban luka dan kritis dalam kebakaran tempat karaoke Inul Vista saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah korban mengaku masih merasakan trauma akibat kebakaran yang menewaskan 12 orang. Salah satu korban selamat dalam kebakaran maut tersebut adalah Vio. Saat tengah karaoke, ia mendengar suara ribut di luar ruangan. Begitu keluar, ia dan teman-temannya melihat asap sudah memenuhi lantai 3 tempat ia berada. Ia dan teman-temannya berhasil selamat setelah memecahkan kaca agar mendapatkan udara segar dan menunggu pertolongan. Kaca pakai apa? Kita tangan, Pak. Lantai berapa, Pak? Lantai biasa. Langsung loncat? Enggak loncat, Pak. Cuma dibukain, ambil udara. Cuman ada yang satu yang cowok di depan saya itu langsung loncat. Dikiranya itu pintu keluar. Yang api di bawah. Sementara itu, Polresta Manado menyatakan gedung Inul Vista tidak dilengkapi dengan sistem pemadaman kebakaran. Hal itu menyebabkan jatuhnya banyak korban. Dan kita akan panggil pemilik karena memang ini tidak standar lagi. Bagaimana apabila terjadi kebakaran gitu ya. Jadi alat-alat sebagai membantu apabila terjadi kebakaran itu sangat bukan tidak ada, malah tidak ada. Bukan minim, kalau minim masih ada. Ini tidak ada. Hingga saat ini masih diselidiki apa yang menjadi penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari sebuah AC di lantai 2. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Tempat karaoke di kawasan Megamas Jalan Tiap Tendean Boulevard Manado menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Peristiwa terjadi pada Minggu dini hari tadi menewaskan 12 orang. Keluarga korban peristiwa kebakaran yang menghanguskan tempat karaoke ternama di kawasan Megamas Jalan Tiap Tendean Boulevard Manado terus berdatangan ke ruang jenazah Rumah Sakit Profesor Kando Manado. Mereka tak kuasa menahan tangis saat melihat anggota keluarganya tewas mengenaskan dalam kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Pak, tolong ke rumah sakit Malaya. Ada tembok, ada musibah apa, kejadian celaka apa, celaka apa. Dia bilang, Inul terbakar, karaoke itu terbakar. Kemudian dia bilang, Pak, mohon maaf Pak, jangan juga lewat. Sudah tahu Dari 12 korban tewas, 9 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara dibantu dokter forensik Rumah Sakit Profesor Kando. Sementara itu, 3 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Keluarga diperbolehkan membawa pulang jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi untuk dimakamkan.
Diperkirakan ada 70 orang yang terjebak di dalam ruangan saat peristiwa kebakaran terjadi. 12 diantaranya tewas, sementara 58 korban yang terluka dan mengalami sesak nafas hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One, mengabarkan. Tempat karaoke milik penyanyi Inul Daratista di Manado, Sulawesi Utara terjadi tadi malam. 70 pengunjung karaoke langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, 12 diantara yang meninggal dunia akibat menghirup asap tebal. Tempat karaoke Inul Vista yang terletak di kawasan Megamas Manado, Minggu dini hari tadi terbakar. Puluhan orang yang terjebak di dalam ruangan karaoke langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat karena pingsan dan sesak nafas akibat menghirup asap tebal. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang berasal dari lantai 2 tempat karaoke. Asap tebal menyulitkan petugas pemadam untuk memadamkan api yang terkurung di dalam gedung. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Manado dan milik kawasan Megamas dengan cepat diterjunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi para korban karena mereka terjebak asap hitam tebal dalam ruangan karaoke. Para korban yang dievakuasi sebagian besar telah pingsan dan mengalami sesak nafas karena menghirup asap. Dari 70 orang yang dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di kota Manado, 12 orang diantaranya meninggal dunia. 60 pergerakan evakuasi ke 4 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Lewan, Rumah Sakit Bandung, Rumah Sakit Padang, Rumah Sakit Bayangkara. Data 60 itu terdata sementara Petugas kepolisian dari Polresta Manado langsung memasang garis polisi di lokasi guna menghindari pencurian. Polisi juga masih memintai keterangan sejumlah saksi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Kebakaran di tempat karaoke Inul Vista, kami telah terhubung lewat saluran telepon dengan Kapolresta Manado, Kombes Pol Rio Permana yang saat ini berada di ujung telepon. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore. Iya, Pak Kapolres, apa hasil penyelidikan sementara dari terbakarnya tempat karaoke Inul Vista? Bagaimana? Apa hasil penyelidikan sementara, Pak Kapolresta? Jadi sementara ini kita masih memeriksa saksi-saksi dulu ya. Saksi-saksi terutama saksi pengunjung, kemudian manajer dan karyawan tempat ya. Kalau tadi untuk tindakan TKP kita sudah selesai. Korban kita sudah serahkan kepada para keluarga untuk dibawa, untuk dikebumikan. Dan sampai saat ini kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu besok barangkali tim laboratorium forensik dari Makassar untuk memeriksa langsung agar kita temukan penyebab utama daripada kebakaran ini gitu. Ya. Kalau dari keterangan saksi-saksi, kemungkinan ini penyebabnya apa, Pak? Kalau melihat dari kejadian yang dilihat oleh para saksi? Ya, kalau dari saksi katakan mereka yang melihat asap ya, melihat asap yang tebal, hitam dan api ya. Dan tadi yang kita sempat lihat di suatu ruangan itu ada sebuah indoor AC yang tergantung ya dan hitam sekali di situ. Namun kita belum bisa berspekulasi apakah itu awal daripada api tersebut ya. Kita tunggu saja lah ya. Kita tunggu saja dari ahli untuk melakukan pemeriksaan ini. Demikian. Ya, Pak, kami ingin konfirmasi Pak dari 12 jumlah korban tewas di sana. Apakah ini merupakan sebagian besar merupakan pengunjung di sana atau karyawan yang bekerja di tempat karaoke tersebut, Pak? Ya benar. Jadi 12 ini yang tadi sudah diambil oleh keluarga itu betul para pengunjung ya, para pengunjung yang sedang menikmati malam mingguan ya dengan beramai-ramai di situ. Ada 12 dan karyawan sendiri dari Inul Vista ini tidak ada korban ya sama sekali, dan memang korban hanya pengunjung atau tamu dari Inul Vista sendiri. Kemudian Pak Kapolres, tadi dalam berita sebelumnya Anda menyampaikan bahwa salah satu yang memperburuk kebakaran tersebut karena tidak memadainya fasilitas pemadam kebakaran yang ada di sana, Pak. Ya memang benar ya, jadi standar keamanan itu memang tidak diperhatikan ya.